Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan antara satu lafal dengan lafal yang lain ataupun hubungan antara satu makna dengan makna yang lain. Setiap hubungan itu tidak terlepas daripada 4 hubungan. Yang pertama tasawi, yang kedua tabayun, yang ketiga umum khusus mutlak, yang keempat umum khusus min wajhin, dan masing-masingnya udah kita jelaskan. Sekarang itu hubungan setiap 2 makna, ya kan? Sekarang kita akan membahas hubungan setiap lawan dari 2 makna. Nakid. Jadi misalnya mutasawi, nakid daripada mutasawi bagaimana? Ini yang akan kita jelaskan. Wa'lam annal mutasawwiyaini nakidahuma mutasawwiyani abadan. Ketahui olehmu dan ketahui olehmu bahwa 2 makna yang sama itu lawan daripada 2 makna yang sama itu juga sama selamanya. Oke. Annal mutasawwiyaini, 2 makna yang sama. Nakid daripada 2 makna yang sama apa? Juga sama selamanya. Kita akan jelaskan begini. Insan dan natik. Insan dan natik itu mutasawi, ya. Di mana saja itu terbenar sebagai insan, maka juga terbenar sebagai natik. Kalau di sana terbenar natik, maka terbenar insan. Oke. Maka hubungan keduanya apa? Mutasawi, ya ini. Lawan daripada keduanya, lawan daripada insan apa? Bukan insan. Berarti kalau saya bilang nakid, berarti la. Lawan daripada insan apa? Bukan insan. Lawan daripada natik? Bukan natik. Bukan natik. Bukan insan dan bukan natik. Sama enggak? Oke. Sekarang insan dan natik. Di mana saja berlaku insan, maka berlaku natik. Di mana saja berlaku natik, maka berlaku insan. Di mana saja bukan insan, maka dia bukan natik, ya kan? Di mana saja bukan natik, maka bukan batu misalnya. Ini gelas. Ini bukan insan, maka bukan. Ini bukan natik, maka bukan Maka nakid daripada tasawi adalah tasawi. Jelas? Wa'lam annal mutasawwiyaini nakidahuma mutasawwiyaini abadan. Abadan itu tidak ada pengecualian selamanya. Ya, ini fatanabah penting. Wal mutabayinani nakidahuma la yakuna mutasawwiyaini. Dan 2 yang berlawanan itu lawan daripada 2 yang berlawanan tidaklah keduanya itu yang mutasawi. Oke. Wala bainahuma, dan tidaklah di antara 2 mutabayina ini itu umum khusus mutlak. Wa innama, hanya saja adalah di antara 2 makna yang tabayun selamanya itu adalah tabah seperti insan ataupun lana natik. Ini di belakang sudah kita menjelaskan setiap 2 makna tidak terlepas daripada 4 hubungan. Tasawi, tabayun, umum khusus mutlak, umum khusus muayyan. Oke. Tasawi, nakid daripada tasawi apa? Tasawi. Sekarang tabayun. Apa contoh tabayun? Ini, insan dan lanatik. Contoh di sini aja. Manusia dengan lanatik. Manusia adalah lawan daripada yang tidak berpikir, ya enggak? Yang berpikir ya insan. Insan ya berpikir. Sekarang apa? Insan disandingkan dengan apa? Lanatik. Tidak berpikir. Bertentangan enggak? Di mana saja terbenar insan, maka dia pasti berpikir, bukan tidak berpikir, ya kan? Di mana saja lanatik tidak berpikir, maka dia bukan insan. Dia tidak bisa bertemu. Itu tabayun. Nakid daripada keduanya apa? Tabayun juga. Nakid lawan daripada 2 ini juga. Oke, tadi apa? Ada 2 contoh tadi saya sebutkan apa? Insan dengan la. Nakid daripada insan apa? La insan. Nakid daripada la natik apa? Natik. Ahsantum. Apa hubungan antara la insan dengan natik? Bukan manusia dengan berpikir. Tabayun. Oke, sekali lagi. Insan dengan la natik. Insan dengan la natik itu hubungannya kalau dibalik masing-masing. Ini dibalik, ini dibalik. Kalau isbat baliknya jadi nafi. Kalau nafi baliknya menjadi insan. Isbat kan? Baliknya jadi apa? La insan. La natik jadinya apa? Natik. Maka hubungan antara la insan dengan natik apa? Juga tabayun. Oke?
La insan, di mana saja dia bukan manusia, ya pasti dia bukan natik. Di mana saya dia natik, ya bukan insan. Berarti la natik, la insan. Kalau dia terbenar la insan, ya pasti dia nggak terbenar natik. Kalau di sana dia terbenar natik, ya bukan la insan. Jadi hubungan antara dua makna yang saling bertentangan, kalau dibalik juga masih tabayun. Bukan tasawi dan bukan juga umum khusus mutlak. Oke. Awil umumu wa awal khususu min wajhin kal insanin wala hayawanin. Ataupun umum khusus min wajhin, seperti insan dan la hayawan. Jadi begini. Dua makna yang saling bertentangan, jika dibalik masing-masing makna, dia bukan bukan juga umum khusus mutlak. Tapi apa? Ada kala dia tabayun, ada kala umum khusus min wajh. Oke. Contoh hubungan keduanya, dua makna yang saling bertentangan. Kalau dibalik keduanya masih juga saling bertentangan. Contohnya insan dengan la natik. Paham ya? Insan dengan la natik. Ada juga dua tabayun, kalau dibalik tabayun juga, tapi tabayun juz'i ataupun kata lain umum khusus min wajh. Jadi tabayun itu kan ada dua. Ada tabayun kulli, ada tabayun juz'. Ada bertentangannya, perbedaannya dari keseluruhan. Ada perbedaannya cuma di kadang-kadang berbeda, kadang-kadang enggak, yang dinamakan dengan umum khusus min wajhin. Oke. Sekarang gini, insan dengan la hayawan, manusia dengan la hayawan. Apa hubungan? Coba perhatikan, jangan ikuti arus yang disampaikan di sini. Setiap yang disampaikan oleh musannif harus kita logikakan dan kita dapati secara ilmiah, baru kita telan. Paham? Karena para ulama saat menghadirkan, saat menyodorkan pengetahuan di sini tidak mentah, juga dihadirkan bukti-bukti. Kita periksa benar nggak yang disampaikan oleh musannif ini. Oke? Insan dengan la hayawan, manusia dengan la hayawan. Sekarang sebelum kita membahas ini, kalau dia insan pasti hayawan nggak? Pasti hayawan. Kalau dia berpikir maka dia pasti yang bergerak. Oke. Kalau dia hayawan pasti insan? Binatang, apakah dia pasti manusia? Belum. Karena hayawan terbenar kepada asad ataupun faras. Kalau dia itu bukan hayawan, dia itu bukan yang bergerak, masuk nggak insan? Tidak bergerak, berarti ternafi binatang, ternafi manusia. Berarti bukan? Oke. Maka hubungan antara insan dengan la hayawan sekarang ada dua makna. Pertama apa? Manusia. Yang kedua apa? Tidak bergerak. Apa hubungan kedua ini? Coba perhatikan. Tabayun. Tabayun. Insan dengan bukan, manusia dengan. Kalau dia terbenar insan, ya pasti dia bukan la hayawan kan? Pasti karena bergerak. Ya itu berarti la hayawan. Kalau dia itu la hayawan, bukan yang bergerak, seperti batu, berarti bukan insan. Jadi dia tidak bertemu antara insan dengan la hayawan. Jadi hubungan antara insan dengan la hayawan apa? Tabayun. Insan dengan la hayawan. Oke. Sekarang dibalik, coba balik. Balik dari insan apa? La insan. Balik daripada la hayawan apa? Hayawan. Berarti apa? La insan, hayawan. Apa hubungan la insan dengan hayawan? Umum khusus min wajhin. Itu ditulis ini kebalikan-kebalikan. La insan wa hayawan. Bukan manusia. Apakah dia sudah pasti bukan hayawan? Dia bukan manusia, tapi terbenar pada binatang. Yang mana binatang itu juga terbenar Sekarang begini. Hayawan itu terbenar kepada manusia, terbenar kepada binatang. Sekarang nakid daripada insan dengan la hayawan apa? Nakid insan, la insan. Nakid la hayawan, hayawan. Coba perhatikan hubungan antara la insan dengan hayawan. Bukan manusia. Bukan manusia. Dan gini, ada satu farat, ada satu makhluk, dia bukan manusia. Apakah juga ternafi dia bukan hayawan? Enggak, karena hewan terbenar kepada manusia, terbenar kepada binatang. Bisa jadi itu binatang. Maka pada kasus binatang, misalnya gini, kucing. Antara la insan, ya tetap ini harus diperhatikan. La insan dengan hayawan.
Dua makna ini bertemu nggak pada kucing? Kucing, la insan nggak? Dia bukan manusia kan? Tapi hewan. Bertemu kan antara la insan dengan Oke. Oke. Bertemu. Kalau pada contoh manusia. Ini. Manusia itu terbenar hewan nggak? Terbenar la insan? Tidak. Di sini tidak bertemu. Kadang-kadang dia bertemu, kadang-kadang tidak bertemu. Itu apa? Umum khusus min wajhin. Kayak hubungan antara hitam dengan manusia. Kadang-kadang ada manusia berwarna hitam, ada kadang-kadang manusia tidak berwarna hitam. Ada hitam itu manusia, kadang-kala hitam itu bukan manusia. Jadi umum khusus min wajhin kadang-kadang bertemu, kadang-kadang tidak. Tadi la insan dengan hewan bertemu keduanya, maknanya saling bertemu. Pada kucing itu la insan dan dia hayawan. Pada manusia terbenar hayawan tapi tidak terbenar lain. Maka kesimpulannya dua makna tabayun kalau dibalik ada kala dia tabayun, ada kala umum khusus min wajh. Oke, perbedaannya. Sekarang apa kesimpulannya? Tasawi kalau dibalik maknanya apa? Tasawi. Tabayun kalau dibalik maknanya ada dua. Ada kala umum khusus min wajhin, ada kala tabayun. Kapan kita bisa bedakan ataupun kapan kita bisa tentukan? Kadang-kadang dia tabayun, kadang-kadang dia umum khusus min wajhin. Kata lain, kapan dua makna tabayun kalau dibalik umum khusus min wajhin dan kapan-kapan dua makna tabayun kalau dibalik tabayun? Kapan? Bagaimana cara tandanya? Ini kan soalnya dua nih. Kapan bisa kita tanda? Kapan kita bisa deteksi? Coba perhatikan. Ini pertanyaan saya ke antum semua. Apa babitnya? Oke, apa konsepnya dua makna yang bertentangan kalau dibalik umum khusus min wajhin? Apa babitnya, ketentuan kalau dibalik dua makna tabayun, maka tabayun? Dapat? Siapa yang tahu? Kalau tahu dalam waktu 2 menit ada hadiah kitab dari saya. Sekali lagi nggak ulang pertanyaan. Dua makna yang saling bertentangan. Tabayun ya. Kalau dibalik kadang-kadang tabayun, kadang-kadang umum khusus min wajhin. Apa ketentuan masing-masing? Kata lain, kapan kita bisa tentukan ini dua maknanya tabayun, kalau dibalik umum khusus min wajhin. Dan kapan bisa kita tandakan bahwa dua makna yang tabayun kalau dibalik tabayun? Ini soalnya dua opsi. Tidak semuanya opsi terbenar kepada tabayun, tidak semuanya contoh terbenar umum khusus min wajhin. Kapan kita bisa bedakan keduanya? 2 menit. Ini udah 1 menit lagi berarti. Apabila yang tabayun di antara pasal dengan jenis. Kurang tepat, coba perhatikan lagi. Ayo, 30 detik lagi. 30 detik lagi. Bek dia Bang Haji. Melihat kedua makna daripada nisbah. Ya emang nisbah keduanya. Kapan nisbahnya? Kadang-kadang tabayun, kadang-kadang umum khusus min wajhin. Kapan? Bagaimana dari pihak tungku enggak? Manuan pihak. Gimana? Oke, selesai. Ini baru mau dibilang soal. Ada kami baru walah, kami gini. Kalau kebalikan keduanya tabayun kalau dibalik masih tabayun. Kalau di antara dua makna tabayun itu tasawi. Kata lain gini, khusus. Antara insan dengan la natik. Kalau natik dengan insan itu khusus nggak? Maknanya setara kan? Insan dengan natik. Cuma salah satunya dikasih nafi, satu nggak nafi. Ini kalau dibalik tabah. Kalau yang umum khusus mutlak, satu khusus, satu lebih umum. Lihat contoh, insan dengan hayawan. Insan dengan cuma satu dikasih nafi. Siapa yang mau jawab itu? Antum? Ya, oke, nanti saya kasih hadiah di
Saya mau jawab, saya mau menekankan seperti itu. Maknanya. Nggak asih, yang penting udah lewat 2 menit. Oke, paham kan? Babitnya tahu kan? Kalau antum udah mau mengarah, tapi belum sepenuhnya. Oke, yang pertama apa? Kalau duanya itu tasawi, insan genetik tasawi, coba salah satu dinafikan. Maka jadinya apa? Tabayun. Kalau dibalik tetap tabah. Kalau duanya itu saling satu lebih umum, satu lebih khusus, insan dengan hewan, cuma satu dikasih nafi. Pada yang umum dikasih nafi, maka jadi tabayun. Kalau dibalik menjadi umum khusus min. Itu ketentuannya. Yang pertama khusus. Ah. Kedua khusus. Ya. Oke ya. Wa kadzalika, ini penting. Ini ditulis karena nggak ada dalam hasyiah. Wa kadzalika alladzani bainahuma umumun wa khususun min wajhin la yakunu nakidahuma illa mutabayinaini ka hayawanin wala insanin aw bainahuma umumun wa khususun min wajhin kal insani wal aswadi. Begitu juga dua makna yang diantara keduanya itu umum khusus min wajhin. Tidak adalah lawan daripada dua makna umum khusus min wajhin kecuali dua yang saling bertentang. Nah, seperti hayawan ataupun la insan. Sekarang ada dua makna. Hubungan antara dua makna ini apa? Umum khusus min wajhin. Kalau dibalik dua makna yang saling hubungannya umum khusus min wajhin, apa? Tabayun. Contohnya apa? Hayawan dengan la insan. Ingat tadi, hayawan dengan la insan apa hubungannya? Umum khusus min wajhin. Hayawan, dia yang bergerak dan dia itu la insan. Kucing, hayawan, dan bukan manusia. Bertemu antara makna hewan dan bertemu dengan makna apa? La insan. Pada contoh manusia, dia itu hayawan, tapi bukan lain. Maka dia tidak bertemu antara makna hewan dengan lain. Kadang-kadang bertemu, kadang-kadang tidak. Itu dinamakan dengan umum khusus min wajhin. Oke, ini dua makna yang hubungannya apa? Umum khusus min wajhin. Kalau dibalik keduanya apa? Tabah. Kebalikan dari contoh di belakang. Balik daripada hewan apa? La hayawan. Kebalikan daripada insan, la insan apa? Insan dengan la hayawan. Oke, insan dengan ataupun di sini dari kata-kata ini hayawan dengan la insan. Balikan dari hayawan apa? La hayawan, kebalikan la insan ini bukan apa? Bukan yang bergerak. Kalau dia tidak terbenar sebagai bukan hayawan, maka dia tidak terbenar insan, ya kan? La hayawan dan ada dua mana? La hayawan dengan insan. Oke, sekarang taruhlah batu. La hayawan, dia tidak bergerak batu, ya kan? Ya. Tidak. La hayawan, terbenar insan nggak? Tidak terbenar juga. Oke, jadi dibalik keduanya menjadi apa? Tabayun. Kebalikan daripada contoh di belakang. Jadi dua makna yang hubungannya umum khusus min wajhin, kalau dibalik tabayun. Ataupun ataupun diantaralah keduanya itu umum khusus min wajhin ataupun umum khusus min wajhin. Ataupun makna dua makna yang hubungannya itu umum khusus min wajhin, kalau dibalik apa? Umum khusus min wajhin. Jadi dua opsi. Sebagaimana pada tabayun tadi, tabayun itu kadang-kadang maknanya kalau dibalik tabayun, kadang-kadang umum khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin, kadang-kadang kalau dibalik maknanya tabayun, kadang-kadang umum khusus min wajhin. Apa contohnya? Kal insani wal aswad, seperti manusia dan Oke. Insan dengan aswad hubungannya adalah umum khusus min wajhin. Kadang insan dengan aswad itu bertemu pada lelaki yang hitam. Kadang-kadang insan dengan aswad itu berpisah, insan pada lelaki yang putih. Dia terbenar insan tapi tidak terbenar sebagai aswad, ya kan? Ataupun tas yang warna hitam, dia terbenar sebagai hitam tapi tidak terbenar sebagai kadang-kadang bertemu, kadang-kadang tidak. Maka hubungan antara insan dengan aswad apa? Umum khusus min wajhin. Kalau dibalik keduanya, coba. Bukan apa kebalikan daripada insan? La insan. Kebalikan daripada aswad? La aswad. Bukan manusia, bukan aswad. Apa? Bukan insan, bukan aswad. Apa contohnya? Papan tulis. Papan tulis apakah bukan insan? Iya kan? Apakah bukan hitam? Terbenar nggak keduanya? Bertemu nggak? Bertemunya
pada sama-sama bukan. Bukan insan, bukan bertemu. Ya kan? Oke. Kadang-kadang berpisah keduanya. La insan dengan apa? Putih. Gelas putih. Dia terbenar sebagai la insan? Apakah dia terbenar sebagai la aswad? Bukan putih. Bukan hitam. Bukan hitam. Terbenar pada putih. Oke. Orang warna putih. Oh iya, Kak, bentar. Ini contoh apa tadi? Contoh keduanya bertemu. Orang Eropa. Manusia yang putih. Pada orang Eropa terbenarlah insan? Enggak, dia insan. Terbenarlah aswad? Jadi di sini pada contoh orang Eropa terbenarlah aswad? Enggak, terbenarlah insan. Enggak, salah. Dia itu terbenarlah aswad tapi tidak terbenar la insan. Maka saya ulangi lagi. Pada contoh papan dia itu la insan, bukan manusia, bukan juga hitam. Oke, terbenar keduanya, bertemu keduanya antara nafi dengan nafi bertemu. Pada contoh orang Eropa, dia itu insan, maka tidak terbenar la insan. Tapi terbenar apa? La aswad. Karena yang bukan hitam Pak, bisa jadi putih. Paham? Maka kebalikan daripada insan dan aswad apa? Umum khusus min wajh. Makna keduanya umum khusus min wajhin, tapi kalau dibalik masih umum khusus min wajhin. Kalau contoh di atas, makna keduanya umum khusus min wajhin, kalau dibalik tabah. Kesimpulannya tasawi, kalau dibalik selalu tasawi. Kalau tabayun, kalau dibalik ada kala tabayun, ada kala umum khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin kalau dibalik ada kala tabayun, ada kala umum khusus min wajhin. Oke, sekarang yang keempat. Wa ammal mafhumanil ladzani bainahuma umumun mutlaqun fayalzamu ay yakuna baina naqidaihuma umumun mutlaqun kadzalika lakin alal ta'akkusi. Fa naqidul a'ammi akhasu mutlaqan wa naqidul akhasi a'ammu mutlaqan wabillahi ta'ala taufiq. Ini kalau dilihat sekedar makna bingung. Lihatlah contohnya. Sekarang yang keempat kan, tasawi udah kita bahas, tabayin udah kita bahas, umum khusus min wajhin sudah kita bahas, sisanya apa? Umum khusus mutlak. Adapun dua mafhum, dua makna lah. Dua makna yang diantara keduanya hubungannya apa? Umum khusus mutlak. Maka lazimlah bahwa adalah diantara nakid ataupun lawan daripada umum khusus mutlak itu umum khusus mutlak juga. Jadi gini, dua makna yang hubungannya umum khusus mutlak, lawan daripada dua makna ini apa? Tetap umum khusus mutlak. Cuma dibalik, misalnya gini, umum ini akhas ya kan? Yang umum ini jadi yang khusus ini menjadi inilah makna di atas. Lakin alat ta'akusi. Nah, oke. Dua makna yang hubungannya umum khusus mutlak, maka lawan daripada dua makna ini tetap umum khusus lakin alat ta'akus, namun di atas kebalikan. Kebalikan, maksud kebalikan apa? Kalau yang pertama ini umum, maka dia menjadi khusus. Kalau yang pertama ini khusus menjadi umum. Berubah posisi ya. Kalau dasarnya kan umum khusus. Kalau dinakid tetap umum khusus juga, tapi yang menjadi umumnya apa? Bukan ini lagi, tapi ini. Ini yang khusus jadi umum, yang umum menjadi ini maksud lakin alat ta'akusi. Fanakidul, maka lawan daripada yang umum itu khusus secara mutlak. Wanakidul akhas, dan lawan dari nakid daripada yang akhas itu umum mutlak. Contohnya begini. Hayawan dan insan. Hayawan dan insan apa hubungannya? Umum khusus mutlak kan? Hayawan belum tentu insan. Insan sudah pasti ya kan? Hayawan lebih umum daripada insan. Insan lebih khusus daripada hayawan. Oke, satu lebih umum apa? Hayawan, insan lebih khusus daripada hewan. Sekarang coba balik keduanya. Hayawan kebalikannya apa? Lah hayawan, bukan yang bergerak. Lawan daripada insan apa? Bukan insan. Oke. La hayawan dan bukan la insan. Apa makna keduanya? Oke, ini batu. Batu, apakah dia lah hayawan? Tidak bergerak. Apakah dia bukan manusia? Berarti bertemu antara la hayawan dan la insan. Oke.
Oke. Sekarang pada contoh kucing boleh, kucing boleh. Kucing. Boleh kucing. Kucing, iya, kucing. Kucing ataupun kuda, ya kan? Kuda. Kuda, apakah dialah hayawan? Maka tidak terbenar lah hayawan. Apakah dia la insan? Bukan manusia. Iya, maka pada contoh kuda dia terbenar la insan, tapi tidak terbenar kepada la hayawan. Oke, kalau tadi bertemu, kalau ini cuma satu khusus saja. Tamam? Sekali lagi, pada contoh batu, dia itu bukanlah hayawan, bukan juga la insan. Pada contoh kucing ataupun kuda, dia itu la hayawan, bukan yang bergerak, ya kan? Bukan bergerak, tidak terbenar ke situ, karena dia bergerak. Kuda itu bergerak, la hayawan tidak terbenar. La insan, apakah terbenar? Terbenar, karena dia bukan manusia. Kuda bukan manusia. Oke, nah tadi hewan dengan insan siapa lebih umum? Lebih umum hewan. Begitu dinakit berubah menjadi nafi, la hewan dengan la insan ini lebih makna lebih umum apa? Pada contoh hajar dia terbenar nggak? Keduanya saling bertemu, terbenar. Pada contoh kuda cuma dia yang terbenar, tidak terbenar. Ataupun saya mulai dari begini. Hewan dengan insan. Pada manusia, pada Zaidun dia terbenar hewan, terbenar bertemu kan keduanya? Pada contoh kuda terbenar hewan, tapi tidak terbenar Jadi 2-1. Pada dua contoh hewan terbenar keduanya, sedangkan insan cuma satu, ya kan? Oke, itu makna lebih umum. Sekarang begitu dibalik, hewan menjadi la hayawan, insan dibalik menjadi la insan. Oke, siapa yang lebih umum? Lebih umum la insan daripada la hayawan. Kenapa? Pada kasus batu, dia la hayawan, la insan. Oke, satu sama. Pada contoh kuda, dia itu la hayawan, tapi tidak bisa apa? La insan. Dia la insan. Ya, maksudnya begini. Dia pada contoh kuda, dia tidak terbenar la hayawan. Oke, tidak terbenar la hayawan karena kuda itu hewan, maka tidak terbenar la hayawan. Sedangkan pada kuda, la insan terbenar, bukan manusia. Ya kuda antara lain. Tambah satu lagi, berarti 2-1. Antara la insan dengan la hayawan apa? 2-1. La insan lebih umum, lebih unggul daripada la hayawan. Sebagaimana sebelumnya hayawan lebih unggul daripada Jadi kalau dalam keadaan isbat, belum ada nafi, hayawan lebih unggul 2-1 dari insan. Begitu dibalik, lebih unggul la insan ketimbang la hayawan. Itu maknanya apa? Nakid daripada umum khusus mutlak adalah umum khusus mutlak, tapi dengan jalan balik. Kalau yang pertama umum, dia menjadi khusus. Kalau yang pertama khusus menjadi umum. Oke? Oke, sekarang kita membahas kuliah khamsah. Yang mana kuliah khamsah itu adalah inti daripada pembahasan tasawuf. Enggak, bukan inti, mabadi daripada tasawuf. Inti daripada tasawuf ya ta'rifat, definisi ataupun deskripsi, had ataupun rasam. Bahan untuk membuat definisi adalah kuliah khamsah. Oke, inti daripada kita ingin punya rumah, ya rumah. Inti daripada ya rumah. Bagaimana membangun rumah? Perlu bahan. Gitu Kak. Inti daripada tasawuf adalah definisi, tapi membangun definisi perlu kuliah khamsah. Maka kita akan masuk daripada materi-materi untuk membuat satu definisi. Wal kulliyu yang kasimu ila khamsati aksamin al-jinsu wan na'u wal faslu wal khasu wal arqam. Dan kulli terbagi kepada 5 pembagian. Yang pertama jenis, yang kedua no', yang ketiga fasal, yang keempat khas, yang kelima arqam. Hadhil kulliyatul khamsul lati hiya mabadi'ut ta'rifati. Ini adalah kuliah khamsah, yang mana kuliah khamsah adalah pengantar ataupun mabadi daripada definisi.
Wa wajhu inqisamil kulli ilaiha annal kulliya imma ayyakuna kharijan an mahiyati afradihi aula. Dan sisi terbaginya kulli kepadanya 5. Sekarang apa? Kulli apa? Adali. Bagaimana satu kulli terbagi kepada 5? Ini akan diterangkan. Annal kulliya, bahwa sungguh kulli ada kala bahwa kulli itu keluar daripada mahiyah afradnya ataupun tidak. Jadi gini, ini istikra akli namanya. Istikra akli itu pembahagian antara isbat dengan nafi. Misalnya kita ingin mengkategorikan sesuatu. Dia ada kala manusia, bukan manusia. Kalau dia bukan manusia, ada kala dia binatang, ada kala dia bukan binatang. Yang bukan binatang ada kala, paham? Jadi pembahagian dasarnya antara ini dan bukan ini. Oke. Kulli, kenapa kulli itu terbagi kepada 5? Bagaimana dia sampai terbagi kepada 5? Sekarang akan diterangkan. Kulli itu ada kala dia di luar mahiyah, esensi satu afrad. Ini misalnya saya manusia, di luar makna manusia. Oke. Ada kala bukan. Ada kala Jadi gini. Mobil misalnya. Ada kala dia di luar rumah, ada kala bukan. Oke. Di luar yang bukan apa? Ada kala dia di pintu, di setengah ataupun full rumah. Paham? Ini analogika saja. Jadi kulli itu ada kala dia di luar daripada makna satu hakikat, ada kala bukan. Wasani, dan yang kedua, apa yang kedua? Yang bukan. Wasani imma ayyakuna tamama mahiyatiha bihaitsu la yakunu fi haqiqati kulli wahidin minha juz'un zaidatun ala haqiqati dzalikal kulli wa imma ayyakuna dzalikal kulli juz'an min haqiqati afradihi bihaitsu takunu mahiyatu kullu fardin minha murakkabatan min dzalikal kulli wa min syai'in akhar. Tsumma huwa imma musawwin laha wa imma a'ammu fa hadhihi thalathatu aqsamin. Nah. Yang kedua, apa yang kedua? Yang bukan di luar. Wahidani yang bukan di luar, ada kala bahwa ada dia yang kulli itu adalah full daripada mahiyahnya afrad, kembali kepada afrad, dengan sekira-kira tidak adalah pada hakikat tiap-tiap satu daripada afrad itu ada juzuk yang lebih di atas hakikat sedemikian kulli. Oke. Wa imma ada kala bahwa adalah sedemikian kulli itu bahagian daripada hakikatnya afrad dengan sekira-kira adalah mahiyah titip farad daripadanya setiap afrad itu tersusun daripada sedemikian kulli dan daripada perkara yang lain. Oke. Begini. Kulli itu, sebelum fokus ke sini, kulli itu ada 5. Bagaimana dia terbagi kepada 5? Pertama begini. Ada kala dia di luar, ada kala bukan di luar. Kalau yang di luar itu apa? Khas dengan am. Arat khas dengan arat. Arat khas apa contohnya? Baik. Misalnya yang bahagia. Bahagia itu apakah esensi daripada manusia? Berarti dia di luar. Yang kedua masih berjalan. Apakah berjalan itu adalah esensi manusia? Bukan, karena binatang juga berjalan. Maka dia bergerak, enggak, bukan bergerak. Berjalan, kulli enggak? Bergerak kulli, bukan. Berjalan adalah bahagia, senyum yang timbul karena bahagia. Kulli enggak? Bahagia. Baik. Nah, masih dengan baik itu di luar daripada esensi manusia. Jadi kulli ini ada kala dia di luar. Apa di luar? Seperti arat khas dengan arat. Arat khas dengan arat adalah di luar daripada makna suatu hakikat. Ada kala dia bukan di luar. Nah, yang bukan di luar itu gimana? Ada kala dia full. Kulli itu adalah full daripada satu farad. Hakikatnya satu farad. Insan itu apa? No. Insan no kan? Hakikat daripada Zaidun apa? Insan. Maka insan itu adalah kulli, yang mana kulli itu adalah full daripada esensi daripada hakikat Zaidun. Jadi bukan di luar, ada kala dia full, yakni no, ada kala dia cuma setengah hayawan.
Hewan itu kuli enggak? Hubungan antara hewan, kalau hewan itu melihat kepada esensi Zaidun, hewan itu adalah setengah daripada hakikat Zaidun itu terdiri pada hewan natik. Hewan itu kuli, dia bukan di luar dan di dalam, tapi tidak full, setengah. Yang mana Zaidun itu terdiri daripada hakikat hewan dan terdiri pada natik. Paham? Sekali lagi, kuli itu ada kala dia di luar, ada kala dia tidak di luar. Tidak di luar. Yang di luar apa? Arat khas dengan arat am. Tidak di luar. Jadi kalau kita katakan tidak di luar, terbenar dia di dalam. Tapi di dalamnya ada kala full, ada kala setengah. Kuli yang tidak di luar, yakni di dalam ya. Ada kala dia full, yakni apa? Kuli itu full suatu mahiyah. Makna kuli itu adalah yaitu hakikatnya satu farad itu. Seperti insan. Insan itu adalah kuli. Kalau nisbah kepada Zaidun, dia adalah hakikat daripada Zaidun. Full kan? Ada kala kuli itu tidak di luar, di dalam, tapi tidak full. Dalam kata lain, farad itu terdiri daripada makna dari kuli ini dan terdiri pada makna kuli yang lain. Apa? Zaidun, hayawan. Hayawan itu bukan full makna Zaidun. Nggak bisa kita katakan Zaidun itu apa? Hayawan, nggak boleh. Zaidun itu terdiri pada hayawan dan jadi hayawan itu nggak full untuk Zaidun. Kenapa? Karena ada yang lain juga. Berarti ada berapa? Ada kala dia di luar, terbenar pada apa? Ada kala dia di dalam. Di dalam ada kala full, ada kala tidak full. Ini maknanya apa? Ini lihat. Wasani yang di luar, yang tidak di luar, ataupun kata lain yang di dalam ya. Ada kala yang di dalam itu sempurna atau full daripada mahiyahnya afrad. Apa ini? No. Dengan sekira-kira tidak adalah pada hakikat tiap-tiap satu daripada itu ada juzuk yang lebih di atas hakikat. Sedemikian kulli. Kata lain apa? Makna daripada satu farad itu, esensi daripada satu farad itu tidak ada lebih. Ini hubungan Zaidun dengan hewan. Zaidun itu apa? Hewan dan natik. Hewan dan jadi Zaidun ini hubungan dengan hewan tidak full. Kata lain apa? Dia terdiri pada hewan dan juga terdiri daripada yang lain. Kalau no apa? Kuli ini hubungan dengan farad ini full. Kata lain full apa? Dia pas. Farad ini maknanya ya kuli ini ya ini. Zaidun ya insan ya Zaid. Oke, ini makna apa? Bihaisu dengan sekira-kira tidak adalah pada hakikat tiap-tiap satu daripada afrad. Ini Zaidun, Umar. Itu ada juzuk yang lebih di atas sedemikian hakikat. Sedemikian kulli. Wa imma ada kala bahwa adalah sedemikian kulli. Ini jenis. Ada kala bahwa adalah sedemikian kulli itu juzuk daripada hakikat afradnya. Dengan sekira-kira apa? Adalah mahiyah titik farad daripadanya afrad itu tersusun daripada sedemikian kulli dan daripada yang lain. Ini apa? Jenis. Jenis ya. Wa imma kulli itu adalah juzuk daripada hakikatnya satu farad. Dengan kata lain apa? Esensi daripada farad ini tersusun dari kulli ini dan dari kulli yang lain. Zaidun itu tersusun daripada hayawan dan juga tersusun daripada natik. Maka hayawan itu tidak full bagi makna Zaidun. Maka apa? Jenis. Oke. Summa huwa imma musawin laha wa imma a'am. Kemudian, ini pembagian ini. Kemudian dianya kuli, huwa ini kembali kepada kuli. Kemudian dianya kuli adakala dia sama baginya afrad. Laha ini kembali kepada afrad. Kuli yang sama dengan afrad apa? No. Ya kan? Hubungan insan dengan Zaidun pas enggak? Insan ya Zaidun, Zaidun ya musawin. Wa imma amu adakala kuli itu lebih umum daripada afrad apa? Hewan dengan Zaidun. Lebih umum mana? Zaidun pasti hewan belum tentu Zaid. Jadi kuli hubungan antara kuli dengan afrad yang di dalam ya. Jadi gini, kuli itu adakala di luar mahiyah, di luar suatu hakikat, adakala di dalam afrad. Maksudnya apa? Hubungan antara kuli dengan afrad ini adakala pas sama, adakala kuli ini lebih yang pas itu apa? No. Insan ya Zaidun ya. Insan. Kuli yang lebih umum daripada afrad apa?
jenis hayawan. Hayawan belum tentu zaidun. Zaidun pasti hayawan. Oke. Ini makna summa huwa, kemudian dia yang kulli ada kala sama bagi afrad, ada kala dia lebih fahadhi, ini adalah 3 pembahagian. Yusammal awwalu minha nau al hakikiyah. Kemudian dinamakan yang pertama daripadanya 3 pembagian no yang hakiki. No hakiki. Oke. Ya kan? Yang ini mana? Wasani ya. Wasani ini adalah no hakiki. Yang kedua adalah fasal. Yang ketiga adalah jenis. Berarti masuk fasal juga dalam pengertian musawin. Jadi begini. Zaidun ya insan. Insan ya zaidun. Ya kan? Natik. Natik itu di luar makna insan apa di dalam makna insan? Natik, berpikir. Berpikir itu bukan di luar, bukan sebagaimana berjalan. Berjalan itu bukan hakikat. Gini, bagaimana kita bisa bedakan antara di luar dengan di dalam? Di luar itu apa? Bisa kita dapatkan ini tanpa, maksudnya, ada nggak manusia tanpa jalan? Ada. Ada nggak manusia tanpa berpikir? Nggak ada. Jadi beda dalam dengan luar, Pak. Dia esensi. Kalau tidak ada ini, sungguh dia tidak ada. Kalau di luar, Pak, kalau tidak ada makna di luar ini, sungguh dia tetap ada. Itu bedakan antara zati dengan aradi kalau bahasa Sulam Naurat. Oke. Yang di dalam ada kala full, ada kala lebih Oke, yang umum apa? Jenis. Yang full ada terbagi 2. Enggak, gini, yang lebih umum itu 1 jenis. Yang full, yang sama itu terbagi 2. Ada fasal, ada no. Gini. Zaidun dengan natik. Natik ya zaidun kan? Zaidun ya natik itulah full hakikat zaidun. Zaidun ya natik. Oke? Ya enggak? Apa? Juzuk yang bagi 2. Apabila juzuk ini santet dengan no, berarti ini bukan fasal. Juzuk daripada? Juzuk kan ada bawah juzuk no. Iya. Yang sudah bagi 2, yang setengah dan 2. Yang kira juzuknya santet dengan no, berarti yang fasal benar. Ya. Jadi begini. Dilihat makna juzuk daripada insan. Insan itu terdiri dari 2 makna, hewan dan natik. Maka kuli yang dilihat daripada juzuk daripada zaidun. Oke. Yang saya terangkan barusan bukan dilihat dari sisi itu. Terbenar juga, tapi dilihat dari sisi apa? Insan itu ya zaidun. Zaidun ya insan ya kan? Walaupun insan itu nggak cuma zaidun, tapi kita nggak melihat ke terbenar ke yang lain. Natik ya zaidun, zaidun ya natik. Sekalipun pembagian ini agak rumit karena di kitab yang lain cara baginya beda. Oke ya. Jadi ada kala dia full, ada kala dia lebih umum. Yang full itu oke. Ada kala dia sama dengan farad. Ada kala dia sama farad, ada kala dia lebih umum. Cuman sebagaimana yang disebutkan oleh Tunku Zaidun juga itu bisa dibagi dengan cara melihat begini. Kulli insan, makna insan apa? Hayawan dan natik. Hayawan adalah juzuk daripada makna insan, natik adalah juzuk daripada makna insan kan? Oke. Hayawan, hubungan hayawan dengan Zaidun lebih umum mana? Lebih umum hewan. Hubungan antara natik dengan Zaidun ya dengan insan itu adalah sama. Yang kemudian dinamakan dengan fasal. Oke, ini 3 pembagian. Yang pertama no hakiki, yang kedua adalah fasal, yang ketiga adalah jenis. Ini cara pembagian ini sebenarnya untuk memudahkan cara merangkum. Kuliah kamsa itu apa? Ada kala di luar, ada kala di Yang di luar itu 2, arat khas dengan arat am. Yang di dalam itu 3, jenis no dan Kalau full ya no, kalau lebih umum itu jenis. Fasal bagaimana? Dia fasal itu pas gini, dia adalah bagian daripada mana insan, ya kan? Natik adalah bagian daripada mana insan kan? Yang mana dia sama antara porsinya sama antara insan dengan natik. Kalau insan dia nggak perlu didefinisi ya diri insan. Tapi waktu kita mendefinisikan insan dengan apa? Hewan dan hubungan hewan dengan insan lebih umum hewan.
hubungan natik dengan insan sama, sederajat. Jadi kata lain, kuliah itu ada kala di luar satu esensi, ada kala di dah. Yang di luar itu arat khas araan, yang di dalam ada 3 jenis, no dan fasal. Wa amal qismul awwalu, apa pembagian yang pertama? Adapun pembagian yang pertama, apa? Yang di luar, ingat enggak? Kulli ada kala di luar, ada kala dalam. Wa huwa kulliyul khariju an mahiyati afradihi, yakni kulli yang di luar daripada esensi afradnya. Fa imma ayyuhtasa bima tahta hakikatin wahidatin aula. Maka ada kala bahwa terkhusus dia kulli yang di luar itu dengan sesuatu yang di bawah satu hakikat ataupun tidak. Maka jika terkhusus maka dia dinamakan khas ataupun arat khas. Kalau tidak maka dia arat. Ini adalah 5 pembahagian daripada kuliah khamsah. Wabillahi ta'ala taufik. Jadi gini, kalau yang di luar, satu kulli yang di luar makna hakikat. Ada kala dia cuma terbenar pada satu hakikat, ada kala dia terbenar lebih daripada satu hakikat. Ketawa misalnya kita artikan. Ketawa itu bukan makna hak insan, karena insan lah hewan natik. Tapi dia terbenar nggak ketawa bagi selain insan? Dia walaupun di luar makna insan, tapi dia cuma terbenar kepada insan. Yang kedua, masih berjalan. Berjalan itu di luar makna insan. Apakah dia cuma terkhusus pada insan? Enggak, binatang juga berjalan. Jadi yang di luar itu ada kala terkhusus kepada satu hakikat, ada kala tidak terkhusus pada satu. Yang terkhusus di arat khas, yang lebih umum dinamakan arat gampang. Jadi kuliah khamsah ada 5, di luar ada kala di dalam. Di luar itu ada kala terkhusus pada satu hakikat, dia dinamakan arat khas, ataupun di luar dia dinamakan arat. Yang di dalam ada kala full, yakni no, ada kala lebih umum ataupun juzuk daripada itu. Juzuk. Jadi gini, umum ada kala dia full, ada kala juzuk. Ya kan? Kita lihat juzuk itu ada 2 model. Ada kala dia full, ada kala dia lebih umum. Ada kala dia lebih Hewan itu adalah juzuk daripada makna insan kan? Karena makna insan apa? Hewan natik. Tapi hubungan hewan dengan insan apa? Lebih umum juzuk. Makna insan satu lagi apa? Natik. Hubungan antara natik dengan insan apa? Tasawi. Jadi yang di dalam ada kala full, ada kala dia bahagian. Bahagian itu ada kala lebih umum, ada kala dia sama. Paham ya? Ini dalam adab bahsul munadharah akan mengajarkan kita bagaimana cara melihat sesuatu. Maka kalimat terbagi pada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Cara sampai terbagi pada 3 bagaimana? Para ulama, satu lafal ada kala ini, satu lafal yang ada kala dia memiliki makna, ada kala dia tidak memiliki makna. Yang memiliki makna ada kala dia ada zaman, ada kala tidak ada Yang tidak ada zaman apa? Isim. Yang ada zaman lafi. Yang tidak ada makna apa? Huruf. Antara isbat dengan nafi. Oke. Kita baca lagi. Fal jinsu ma sadaka ala kathirina fi jawabi ma huwa mukhtalifina bil haqiqati ka hayawanin. Maka jenis adalah kulli yang terbenar dia kulli kepada yang banyak. Yang mana kulli itu pada jawaban ma huwa. Pada jawaban mukhtalifi yang kathirin itu berbeda-beda dengan secara hakikat. Seperti hayawan. Jadi jenis apa? Satu kulli yang terbenar kepada banyak. Yang banyak ini antara satu dengan lain beda-beda hakikatnya. Oke? Yang mana kulli jinsun adalah jawaban daripada pertanyaan yang disodorkan dengan ma huwa. Sekarang hayawan. Hayawan terbenar kepada insan, terbenar kepada faras. Ingat. Jamak dalam ilmu mantik dari 2. Kalau dalam ilmu nahwu mulai dari Jadi ma fauqa wahid itu dalam ilmu mantik. Jadi kalau ada kasir itu 2 udah terbenar. Berbeda dalam ilmu nahwu. Tamam. Jadi hayawan terbenar kepada insan, terbenar kepada faras. Kasir. Dan antara hakikat insan dengan faras berbeda. Jawaban dari mana? Jawaban daripada pertanyaan mahuwa. Oke. Misalnya pertanyaan apa? Ma zaidun ataupun ma insan wa ma faras. Apa itu kuda? Apa itu manusia? Jawabannya apa?
Hayawan. Hayawan. Oke. Yang bagi an nuqaddima qabla ta'arrudi li syahril kalami muqaddimatan. Patutlah bahwa kami mendahulukan sebelum membahas untuk menjelaskan kalam tadi akan satu pengantar. Jadi sebelum membahas penjelasan matan yang disebutkan barusan, lebih baiknya saya memberi pengantar. Ini untuk apa? Untuk memudahkan penjelasan ke depan. Apa pengantarnya? An-nasaila an amrin taratan yus'alu an tamami hakikatihi wa taratan yus'alu an tamyizihi an syai'in iltabasa bihi. Ketahui olehmu bahwa orang yang bertanya dari suatu perkara, kadang-kadang dia bertanya daripada suatu hakikat, daripada kesempurnaan suatu hakikat. Kadang-kadang dia bertanya daripada perbedaannya dia daripada sesuatu yang lain yang ada keserupaan yang pertama dengan suatu yang lain. Sekali lagi, orang yang bertanya, kadang-kadang dia tidak memahami itu. Oke, orang bertanya misalnya seperti anak kecil, tanya, apa itu malaikat? Dia emang tidak tahu malaikat. Oke, jadi maksud dari pertanyaan itu apa? Apa itu? Apa yang hakikat ini? Malaikat. Kadang-kadang ada pertanyaan, dia sudah tahu, tapi kayak ada sama dengan yang lain. Maka maksudnya apa? Perbedaan dia dengan yang lain. Misalnya kita sudah tahu makna malaikat, tapi kayak malaikat itu kayak sama dengan, ataupun gini, dia sudah tahu makna jin, tapi kayak samar-samar antara jin dengan syaitan. Oke, sekarang pertanyaannya apa? Gimana perbedaan antara jin dengan syaitan? Kalau ada juga orang tidak tahu makna jin itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu ditujukan untuk memahami sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak memahami sebelumnya, kosong. Ada kala dia sudah memahami, tapi kayak ada samar-samar. Paham? Jadi pertanyaan tidak terlepas daripada ada kala dia tidak tahu sama sekali, ada kala dia tahu, tapi samar. Yang tidak tahu sama sekali, maka dia ingin tahu hakikat itu. Kalau yang samar-samar, dia ingin tahu perbedaannya saja. Oke ya? Kan sering kita, ini apa bedanya ini dengan ini? Itu pakainya ayu nanti. Ini di depan akan dijelaskan. Wal lafdzul mawdu'u li su'ali an tamamil haqiqati lafdzatu ma wal mawdu'u li su'ali an tamizi lafdzatu ai. Lafal yang diperuntukkan untuk bertanya daripada sempurnanya hakikat. Hakikat yang sempurna itu lafal ma. Dan lafal-lafal yang diwabak untuk pertanyaan daripada perbedaan itu lafal ayu. Kan tadi ada dua bentuk model pertanyaan. Model yang pertama itu ma. Berarti ma itu pertanyaan apa? Tidak tahu sama sekali. Maka perlu apa itu? Kalau ayu apa? Sudah tahu tapi ada kesamaan dengan yang lain. Maka ayu itu diperuntukkan untuk membedakan. Tamis. Paham ya? Summa sa'ilu an tamamil hakikati kat yus'alu an hakikatin mutasyakhasin wa kat yus'alu an hakikati kulliyin. Oke. Kemudian yang bertanya, orang yang bertanya daripada apa? Daripada sempurna hakikat, daripada hakikat yang sempurna. Kadang-kadang dia bertanya daripada hakikat yang sudah muayyan. Kadang-kadang dia bertanya daripada hakikat kulli. Oke, gini. Bentuk pertanyaan ada dua. Ada kala dia bertanya apa dia? Apa itu? Ada kala apa bedanya dia dengan itu? Ada kala dia ma, ada kala ai. Yang pertama, pertanyaan yang tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali itu yang dipakai dengan lafal ma. Ada kala dia diajukan pertanyaan ma itu kepada sesuatu yang sudah muayyan. Ada kala dia menanyakan kepada sesuatu yang universal ataupun yang kul. Wa ala kila takdira ini, dan di atas dua takdir tadi apa? Ada kala dia bertanya sesuatu yang muayyan, ada kala dia menanyakan sesuatu yang kulli. Fa'imma, maka ada kala dia bertanya daripada satu, ada kala dia bertanya daripada lebih daripada satu. Maka ini 4 pembahagian. Fahadihi, ini adalah 4 pembahagian. Alaiha, di atas 4 pembahagian, berbicaralah para pemilik ilmu ini para ilmuwan. Jadi begini. Ma tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali, maka pertanyaannya apa? Apa itu? Yang dipakai lafal ma, ataupun soal antamamil hakikat. Tamam. Yang pertama ini apa? Soal antamamil hakikat. Ada kala dia menanyakan sesuatu yang sudah muayyan. Ada kala dia menanyakan suatu makna yang kulli. Oke. Ada berapa
masing-masing ini ada kala satu, ada kala banyak. Maksudnya apa? Ada kala yang dia tanyakan muayyan itu cuma satu, ada kala yang muayyan itu ada kala kuli itu satu yang ditanyakan, ada kala yang ditanyakan kuli yang berarti ada berapa? 4. Oke, ada kala soal daripada satu muayyan, ada kala 2 muayyan misalnya. Ada kala dia menanyakan kuli, ada kala dia menanyakan 2 kul. Ada berapa, Om? Oke. Ini yang akan dibahas dalam ilmu ini. Wa minha. Oke. Dan wa minha, dan daripadanya 4 pembahagian ini, difahamilah hukum apa yang sisa-sisa daripada pembahagian-pembahagian yang mungkin. Jadi daripada 4 ini kita akan memahami hukum-hukum yang sisa daripada pembahagian-pembahagian yang mungkin. Oke, begini. Sekarang tadi ada 4. Contoh sekarang kita masuk. Misalu su'ali an hakikati syakhsin wahidin ma huwa Zaidun. Contoh bertanya daripada hakikat satu orang ataupun sesuatu yang sudah muayyan. Ma huwa Zaidun. Siapa dia? Misalnya saya menceritakan satu ulama, misalnya Ilqiyah Al-Harasi. Antum gak kenal kan? Pasti antum tanya apa? Ma huwa Ilqiyah. Siapa dia? Oke. Ataupun ma huwa Zaidun. Zaidun ini adalah syakhsun wahid yang dipakai dengan pertanyaan ma. Berarti dia tidak tahu sama sekali Zaidun itu apa. Oke. Wa'an kadang-kadang oke, dan bertanya daripada hakikat 2 yang sudah muayyan. Apa? Ma huwa Zaidun wa amrun. Masih dengan pertanyaan ma, tapi ditujukan kepada 2 yang muayyan. Oke. Dan daripada hakikat kulli yang satu apa? Ma huwa insan. Insan kulli kan? Tapi satu, apa itu insan? Dan daripada hakikat kulli yang muta'addid, ma huwal insan wal masalan. Ada berapa? Ada kala dia bertanya kepada satu yang muayyan, ada kala 2 muayyan ataupun lebih, ada kala dia bertanya pada satu kulli ataupun 2 kulli ataupun lebih banyak. Jadi gini, ma itu ataupun menanyakan daripada apa hakikatnya sesuatu, ada kala hakikatnya satu yang sudah muayyan ataupun 2 muayyan. Adakala dia bertanya daripada hakikat kulli ataupun 2 kul, itu ma tidak terlepas daripada 4 ini. Adakala nanti gabungan antara syakhsun dengan kulli, ma huwa Zaidun wa ma huwa insan. Boleh enggak? Boleh. Oke. Ma huwa Zaidun wa ma huwa Faras. Oke. Ini cukup di sini juga. Nanti insyaallah kita akan bahas ke depan. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'ab.